kita pengen teriak, bos, ente ngomong strategi, tapi kerjaan kita sekarang disuruh ngatur kalender rapat aja. Lah kan, itu bukan sekedar pergantian posisi, tapi bentuk pembunuhan karir yang pelan-pelan. Mau lembur, pokoknya kerja sesuai kontrak aja, tanpa drama. Nah, kalau quiet cutting, please jangan pakai taktik kayak gini, karena ini ngebunuh kepercayaan. Karyawan itu bukan robot yang saling aware, saling jaga, karena besok bisa aja giliran saya, kamu, atau siapapun itu, atau orang yang kita sayang. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Kalian pernah gak sih ngerasa kerja tiap hari kayak mesin? Datang pagi, pulang larut, lembur bukan cuma sekali tapi udah kayak rutinitas harian. Tugas beres, deadline aman. Bahkan kerjaan orang lain pun kadang kalian juga yang bantuin. Tapi ujung-ujungnya kalian malah dikasih job baru yang absurd banget. Kayak kalian disuruh ngerjain, hal yang kalian sendiri nggak paham itu buat apa, impact-nya apa, atau bahkan siapa yang minta juga nggak jelas. Kerjaan nggak nyambung sama skill kalian, nggak ada tantangan, nggak bikin kalian berkembang, kalian jadi ngerasa diremehkan. Pelan-pelan kalian mulai mikir, "Ini kantor ngapain sih naruh kita di posisi ini? Salah kita apa? Kita ngerusak apa?" Padahal kalau ditanya, kalian yakin kalian udah kerja maksimal, tapi kenapa kayak gini hasilnya? Dan kalau kalian relate, congratulations, selamat kalian nggak sendirian. Dan kemungkinan besar kalian baru aja ngalamin yang disebut sebagai quiet cutting. Tenang aja, ini bukan gaya rambut kekinian ya. Quiet cutting itu adalah strategi halus yang sekarang mulai ngetren di dunia kerja. Perusahaan ngasih kalian peran baru, bukan buat promosi, tapi buat ngegeser kalian pelan-pelan. Menjauh dari pusat permainan, biar kalian ngerasa nggak dianggap, biar kalian mikir buat mundur, nggak ada kata tanda kutip dipecat, tapi kalian ngerasa kayak dibekukan. Dan seremnya lagi, ini kejadian bukan cuma di luar negeri, tapi udah masuk ke kantor-kantor di Indonesia. Semua instansi. Diam-diam tanpa pengumuman, tanpa surat resmi, tapi efeknya kelihatan bang. Kalian mulai ngerasa kayak makhluk gaib di tempat kerja sendiri. Kayak hantu, nggak kelihatan, tapi nggak dianggap, nggak dihargai, dan sebagainya. Ya, jadi gini ya, quiet cutting itu kebalikan dari quiet quitting. Kalau quiet quitting, itu karyawan yang diem-diem mutusin buat kerja seperlunya aja, nggak mau overwork, nggak mau lembur, pokoknya kerja sesuai kontrak aja, tanpa drama. Nah, kalau quiet cutting itu justru perusahaannya yang main diem-diem. Mereka nggak bilang kalau kita dipecat, tapi mereka geser kita ke posisi yang lebih kecil, lebih rendah, lebih nggak penting. Alasan mereka sih biar kita tetap di perusahaan itu, tapi secara nggak langsung sebenarnya kita lagi didorong pelan-pelan buat resign sendiri. Sakit nggak? Ya sakit banget pasti. Biasanya modusnya tuh kayak gini, kita dipanggil oleh atasan, ya bisa HR, bisa manajer, kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, apapun lah jabatan atasan kita itu. Dibilang ada restrukturisasi, peremajaan, mutasi berkala, dan sebagainya. Terus kita ditawarin posisi baru. Tapi begitu kita dengar deskripsi jobnya, kita langsung ngerasa, ini sih kerjaan anak magang. Atau malah kita dikasih project yang nggak punya masa depan. Nggak ada tim, nggak jelas targetnya. Dan di situ kita jadi mikir, oke, kita kayaknya udah nggak dianggap lagi di sini. Dan yang lebih bikin nyesek ya, kadang semua itu dibungkus dengan kata-kata manis. Kita percaya kamu bisa adaptasi di posisi baru ini, atau ini bagian dari strategi pengembangan talenta. Padahal dalam hati kita pengen teriak, bos, ente ngomong strategi, tapi kerjaan kita sekarang disuruh ngatur kalender rapat aja. Lah kan, ya mau ngomong kasar nggak jadi ya. Yang lebih serem lagi, banyak yang nggak nyadar kalau mereka lagi kena quiet cutting. Karena nggak ada surat PHK, nggak ada pemotongan gaji. Tapi efek psikologisnya itu kerasa banget. Jadi ngerasa gagal, mulai meragukan diri sendiri, mulai mikir, apa kita yang nggak capable? Padahal bisa jadi mereka itu sebenarnya kompeten, cuma mereka lagi jadi korban strategi perusahaan, jadi korban strategi instansi buat ngurangin biaya tanpa harus bayar pesangon. Nah sekarang kalian mungkin nanya, "Emang kenapa sih perusahaan milih cara kayak begini?" Ya, jawabannya simpel, efisiensi tanpa banyak drama.
Dengan quiet cutting, perusahaan itu bisa ngurangin beban SDM tanpa harus bayar pesangon, tanpa bikin ribut-ribut di ruang HR, tanpa ngerusak citra di publik. Kalian pelan-pelan dibuat mikir, kayaknya udah nggak cocok deh kita di sini. Ya padahal sebenarnya, ya emang itu yang diharapkan mereka dari awal. Contohnya banyak, ya ada teman saya dulu ya, dulunya dia manajer tim digital marketing. Suatu hari, tanpa penjelasan panjang, dia digeser ke divisi internal event, yang nggak ada hubungannya sama sekali, dengan skill dia. Awalnya dia pikir, "Oh mungkin lagi ada kebutuhan mendesak." Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dia mulai ngerasa kayak dijauhkan. Brief makin sedikit, ruang kerja makin sepi, dan akhirnya, ya dia resign. Nggak ada yang bilang dia gagal, tapi dia keluar dengan luka. Dan perusahaan gimana? Ya dia lolos dari tanggung jawab. Ada juga yang kerja di satu instansi, yang karena dia vokal, sering vokal dan membuka tanda kutip "praktik kotor" instansinya, dia malah dipersulit naik jabatan, dipersulit naik pangkat, dimutasi ke instansi lain dan sebagainya. Dan, sayangnya ini makin banyak ya kejadian di perusahaan dan instansi yang kelihatannya modern dan keren, yang promosiin well-being, mempromosikan inclusion, mempromosikan zona integritas, human capital, bla 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 bla. Tapi prakteknya justru menghancurkan orang secara halus dan sistematis. Quiet cutting itu bukan sekedar pergantian posisi, tapi bentuk pembunuhan karir yang pelan-pelan. Dan ini ya nyambung banget sama tren ekonomi sekarang. Banyak perusahaan yang lagi efisiensi lagi-lagi. Tapi ya mereka juga pintar main strategi. Mereka sadar kalau PHK massal bakal kena semprot publik. Bisa viral, bisa dihujat, bisa bikin citra perusahaan jeblok. Jadi mereka pilih cara yang lebih halus, tapi ya halusnya ini bukan berarti nggak nyakitin, justru bisa lebih tragis. Mereka nggak langsung dipecat, tapi jabatan mereka diganti. Tanggung jawab mereka dipreteli. eh, Tim mereka dikurangi. Resource mereka dilucuti. Dan mereka pun pelan-pelan bikin frustasi. Ya lama-lama mereka sendiri yang angkat tangan. Mereka sendiri yang bilang, ya udahlah kita resign aja. Cerdas nggak itu perusahaan? Cerdas nggak itu instansi? Ya cerdas banget dalam arti negatif. Karena mereka keluar bukan dengan kepala tegak. Mereka keluar dalam kondisi penuh pertanyaan, ngerasa gagal. Padahal mereka nggak salah apa-apa. Saya pernah ya ngobrol sama temen yang kerja di dunia kreatif. Dulu dia kepala tim produksi konten. Ya kreatif banget orang, kerjanya banyak yang viral. Tapi suatu hari dia dipindahin ke posisi market research. Kedengarannya sih keren ya, tapi kenyataannya dia nggak punya background riset sama sekali. Timnya dibubarin, laptop kerjanya yang tadinya proper buat ngedit video diganti ke laptop kentang, yang bahkan dia buka, spreadsheet aja nge-lag, ya kasarnya begitulah. Dan yang paling bikin nyesek, dia ngerti banget maksud dibalik semua itu. Dia bilang, "Kita tahu mereka pengen kita resign, biar mereka nggak perlu ngasih surat pemecatan," dan ya bener aja nggak lama dia keluar. Tapi bukan karena dia nggak mampu ya, tapi karena dia dipaksa untuk ngerasa nggak mampu, padahal dia masih punya banyak potensi. Dan yang gila ya, ini tuh bukan cuma cerita di perusahaan besar, ini kejadian juga di startup kecil, agensi, bahkan di instansi yang mungkin kita kira nggak mungkin lah sebegitu teganya. Tapi ternyata ini bukan soal ukuran perusahaan, ini adalah soal strategi. Mereka pengen nurunin beban gaji, tapi tetap jaga image mereka. Mereka mau efisiensi, tapi nggak mau dibilang nggak manusiawi. Jadi ya, orang-orang kayak kita yang akhirnya jadi korban diam-diam. Tapi saran saya ya, jangan buru-buru resign kalau kita belum siap mental dan finansial. Kita bisa manfaatin momen ini buat ngegas di luar, mulai bikin konten, freelancing, belajar hal baru, atau bangun personal branding. Sekarang banyak kok yang akhirnya naik kelas setelah cabut dari tempat kerja yang ngeremehin dia. Karena dunia kerja sekarang tuh ya udah berubah banget. Kita nggak harus stuck di satu tempat buat jadi sukses. Yang penting kita tahu nilai kita ngerti potensi kita. Dan kalau kalian HR atau atasan atau bahkan punya usaha sendiri, please, please, please jangan pakai taktik kayak gini. Karena ini ngebunuh kepercayaan. Karyawan itu bukan robot yang bisa kalian pindah seenak-enaknya tanpa mikirin dampaknya. Kadang satu keputusan kecil yang kalian buat itu bisa ngubah hidup banyak orang, ngubah hidup keluarganya, ngubah hidup anak istrinya. Dan kalau kalian pikir, "Ah, nanti juga ada penggantinya," kalian lupa satu hal, reputasi kalian yang akan dipertaruhkan. Dan jangan lupa juga hukum karma itu ada.
Ya bagi yang nggak percaya hukum, nggak percaya karena karma itu konsep Hindu dan Buddha, kita ganti deh, hukum sebab akibat itu ada. Dan saya selalu percaya, perusahaan yang sehat, itu bukan perusahaan yang nggak pernah punya masalah, tapi bisa komunikasiin masalahnya dengan jujur, termasuk soal evaluasi kinerja. Kalau memang ada yang underperform, ya bilang aja, jelasin kenapa, bantu dia untuk berkembang. Atau kalau emang harus diakhiri, ya lakukan dengan cara yang elegan. Jangan cuma main halus, tapi ya yang akhirnya malah ngancurin mental orang. Karena yang bikin orang ngelakuin hal-hal luar biasa itu bukan cuma gaji atau fasilitas, tapi juga rasa dihargai dan dihormati. Kalau kalian nggak bisa ngasih itu, mau sejenius apapun strategi kalian, ya semuanya bisa berantakan. Fenomena quiet cutting ini, harus kita suarakan karena ini ngasih kita cermin tentang dunia kerja yang makin kompleks, makin halus, makin sophisticated cara-cara untuk menyingkirkan orang lain. Makin pintar mereka ngebungkus keputusan keras dengan bahasa manajemen yang terdengar bijak, tapi di balik itu semua ada manusia, ada perasaan, ada harga diri, dan itu yang sering kali terlupakan. Kadang kita terlalu sibuk mikirin strategi perusahaan, strategi instansi, sampai lupa kalau kita berurusan dengan orang, dengan kehidupan, dengan mereka yang punya mimpi, mereka yang punya harapan, mereka yang berjuang untuk keluarganya, dan perjuangannya nggak kelihatan dan nggak pernah mereka omongkan. Ya kita tahu nggak semua kantor kayak gitu, tapi masih banyak juga perusahaan yang fair, terbuka, dan benar-benar peduli sama karyawannya. Mereka ngelakuin evaluasi dengan cara yang benar. Nggak cuma sekedar ngurangin beban dengan alasan efisiensi, tapi makin ke sini, makin banyak juga cerita-cerita sunyi dari para pekerja yang nggak tahu harus cerita ke siapa. Yang akhirnya cuma bisa ngeluh di Twitter, curhat di media sosial, curhat ke temen sambil nahan marah. Itu pun kadang-kadang nggak menyelesaikan apa-apa. Ya karena teman-temannya juga nggak bisa apa-apa. Makanya penting banget buat kita dan siapapun yang hidup di dunia kerja sekarang buat saling support, saling aware, saling jaga. Karena besok bisa aja giliran saya, kamu, atau siapapun itu, atau orang yang kita sayangi. We never know, nggak ada yang kebal dari fenomena ini. Bahkan yang paling loyal dan rajin pun bisa jadi korban. Jangan sampai kita cuma jadi penonton pas ada yang terjepit, dan akhirnya malah nambahin beban mereka dengan anggapan, "Ah, itu kan masalah mereka, itu kan bukan masalah kita, itu kan urusan mereka," dan sebagainya. Semua itu bisa terjadi pada siapa aja, bener-bener siapa aja. Dan mungkin kejadian ini di tempat yang nggak kita duga-duga bisa melakukan itu. Dan kalau kalian sekarang lagi ngalamin quiet cutting, please banget jangan ngerasa gagal. Jangan mikir kalian nggak cukup bagus. Bisa jadi kalian malah terlalu bagus sampai mereka takut kalian jadi ancaman. Atau kalian terlalu loyal sampai mereka mikir kalian nggak bakal kabur. Jadi mereka mulai mendowngrade kalian pelan-pelan. Apapun alasannya. Yang pasti ini bukan akhir cerita kalian. Ini baru bab baru dalam perjalanan. Dan siapa tahu ini momen buat kalian bangkit, ngegas, dan ngebuktiin bahwa kalian lebih besar dari mereka. Kalian lebih besar dari sistem yang coba mengkerdilkan potensi teman-teman semua. Karena kita harus ingat, kita bukan potongan kecil dari sistem yang cuma bisa digonta-ganti. Kita adalah potongan penting dalam sebuah cerita besar yang sedang kita tulis sendiri. Dan cerita itu nggak akan selesai hanya karena ada yang mencoba meremukkan semangat kita. Justru ini bisa jadi kesempatan buat kita keluar dari zona nyaman, buat kita lebih tahu tentang diri kita, dan buat ngebuktiin kalau kita bisa lebih dari yang orang lain pikirkan. Sistem mungkin bisa coba ngebuat kita itu kecil, tapi kepercayaan diri kita, kebanggaan kita, dan nilai kita itu nggak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan kalau kita lagi di posisi itu, ingat, kita masih punya pilihan. Kita nggak perlu ngikutin cara mereka, kita nggak harus diem aja, kita punya hak buat memilih jalan yang lebih baik. Dan mungkin jalan itu adalah keluar dari situasi yang menahan kita, buat cari tempat yang lebih menghargai kita, dan lebih memberi kesempatan buat kita berkembang. So, jangan takut buat keluar dari zona nyaman, karena di luar sana banyak banget kesempatan yang lebih menghargai kerja keras kita. Bahkan kalau kalian ngerasa sekarang nggak punya pilihan, itu cuma karena lagi terjebak dalam situasi yang nggak sehat. Coba kita buka mata kita dan lihat bahwa dunia ini jauh lebih besar dari yang kita kira, dan kita punya semua kemampuan buat bangkit, buat move on, dan buat jadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kalau kita ngerasa lagi di-cut,
di antara kalian ada yang merasa sedang di-cut secara halus, jangan anggap itu sebuah akhir. Itu cuma langkah pertama menuju kesempatan baru yang lebih besar, lebih baik dan lebih berharga. Kita berhak punya cerita yang lebih baik dari sekarang. Jangan biarin apapun atau siapapun yang membatasi potensi itu. Dan ya, mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapat info baru, tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita yang lain. Karena dunia ini lebih dari sekedar angka dan fakta, tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye.